Bayangkan Indonesia berada di pusat perhatian dunia, bukan hanya karena pesona alamnya yang memukau atau kuliner khasnya yang menggugah selera, tetapi juga karena langkah ambisiusnya dalam memanfaatkan energi masa depan, nuklir. Pada Rabu, 25 Februari 2025, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, melakukan kunjungan resmi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Rusia melalui perusahaan milik negaranya, Rosatom, menawarkan kerja sama strategis dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN, di Indonesia. Namun, Rusia bukan satu-satunya negara yang tertarik. Amerika Serikat dan Tiongkok juga mengajukan proposal serupa, menunjukkan betapa pentingnya posisi Indonesia dalam peta energi global. Apa yang membuat Indonesia begitu menarik bagi negara-negara adidaya dalam pengembangan teknologi nuklir? Mari kita telusuri lebih dalam video ini. Sebelum membahas lebih jauh tentang rencana pembangunan PLTN di Indonesia, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu energi nuklir dan mengapa teknologi ini masih didominasi oleh negara-negara besar. Secara sederhana, energi nuklir berasal dari reaksi yang terjadi dalam inti atom, bagian terkecil dari materi. Inti atom tersusun dari proton dan neutron yang terikat oleh gaya nuklir yang sangat kuat. Ketika inti atom dibelah melalui reaksi fisi, energi dalam jumlah besar dilepaskan. Ada dua metode utama untuk menghasilkan energi nuklir. Fisi, yaitu pemisahan inti atom, dan fusi, yaitu penggabungan inti atom seperti yang terjadi di matahari. Teknologi yang akan diterapkan di Indonesia adalah fisi. Melalui teknologi ini, hanya dengan bahan sekecil biji kacang, kita dapat menghasilkan energi yang cukup untuk menerangi ribuan rumah. Namun, di balik potensi besarnya, energi nuklir juga menyimpan risiko tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Sejarah mencatat beberapa kecelakaan nuklir besar, salah satunya di Chernobyl pada 26 April 1986, yang menyebabkan dampak lingkungan dan kesehatan jangka panjang. Mengingat besarnya tantangan dan risiko yang ada, pembangunan PLTN tidak bisa dilakukan sembarangan. Diperlukan kerjasama dengan negara-negara yang telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan energi nuklir. Saat ini Indonesia berada di titik penting dalam sejarah energi dan geopolitiknya. Dengan adanya tawaran kerja sama dari 3 negara besar, keputusan akhir kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Namun, apa sebenarnya tujuan utama Indonesia dalam mengembangkan energi nuklir? Indonesia memiliki ambisi besar untuk menjadi negara maju dengan ketahanan energi yang kokoh. Salah satu langkah penting dalam mewujudkan visi tersebut adalah membangun PLTN sebagai sumber energi yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan PLTN pertama akan beroperasi pada tahun 2032 sebagai bagian dari peta jalan transisi energi menuju emisi nol bersih atau net zero emission pada tahun 2060. Yang menarik, Indonesia memiliki cadangan bahan bakar nuklir alami yang melimpah, khususnya thorium dan uranium. Laporan menunjukkan bahwa Bangka Belitung dan Kalimantan memiliki cadangan thorium mencapai 170.000 ton, salah satu yang terbesar di dunia. Ini merupakan aset strategis yang berpotensi membuat Indonesia lebih mandiri dalam penyediaan bahan bakar nuklir. Jika PLTN berhasil diwujudkan, dampaknya bisa sangat signifikan. Listrik akan lebih stabil, kualitas udara lebih bersih, biaya energi lebih efisien. Sebagai gambaran, satu PLTN dengan kapasitas 1000 MW dapat memasok listrik untuk kota besar tanpa menghasilkan polusi udara seperti pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Selain itu, kerjasama dengan negara-negara seperti Rusia, Amerika, atau Tiongkok dapat membuka peluang transfer teknologi serta menciptakan generasi ahli nuklir di Indonesia. Namun, di balik berbagai potensi positif tersebut, ada tantangan besar yang perlu diatasi.
Pembangunan PLTN membutuhkan investasi yang sangat besar serta waktu yang tidak singkat. Selain itu, aspek keamanan harus menjadi prioritas utama agar terhindar dari risiko kecelakaan nuklir yang dapat berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat. Apakah pengembangan energi nuklir ini dapat menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan besar di Asia? Stabilitas energi merupakan salah satu kunci bagi sebuah negara untuk menjadi pemain utama di tingkat global. Nuklir bisa menjadi otot baru bagi Indonesia dalam sektor energi. Dengan beberapa PLTN, Indonesia tidak hanya dapat menjamin pasokan listrik yang andal bagi masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri dan menarik lebih banyak investasi ke berbagai daerah, termasuk di luar Pulau Jawa. Selain itu, cadangan thorium dan uranium yang melimpah bisa menjadi aset berharga layaknya minyak bagi negara-negara di Timur Tengah. Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam perdagangan energi global. Lebih dari itu, teknologi nuklir juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai sektor lain, mulai dari kedokteran, eksplorasi luar angkasa, hingga pengembangan teknologi canggih. Namun keberhasilan proyek ini bergantung pada tata kelola yang transparan dan bebas dari korupsi. Jika proyek PLTN ini dijalankan dengan penuh integritas dan efisiensi, dalam 20 hingga 30 tahun ke depan, Indonesia bisa menjadi raksasa energi di Asia. Sebaliknya, jika proyek ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa berbalik menjadi bencana ekonomi dan sosial. Pada akhirnya, energi nuklir adalah peluang besar sekaligus tantangan bagi Indonesia. Secara teknis, kita memiliki semua modal yang dibutuhkan, cadangan bahan bakar yang melimpah, lokasi strategis, serta minat negara-negara besar untuk menjalin kerjasama. Namun, pertanyaan utamanya adalah, apakah Indonesia siap mengelola teknologi ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab? Jika Presiden Prabowo dan pemerintah mampu memainkan langkah ini dengan tepat, ini bisa menjadi salah satu kisah sukses terbesar dalam sejarah Indonesia di abad ke-21. Tetapi jika tidak, maka ini bisa menjadi pelajaran mahal yang harus dibayar oleh generasi mendatang. Demikian ulasan kami kali ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti perkembangan berita terbaru hanya di South Sulawesi News 25. Sampai jumpa di berita selanjutnya.